Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kami bisa menyelesaikan dan menyelesaikan masalah ini. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tak berlama-lama lagi, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan sebuah makalah yang berjudul Gangguan Pencernaan dan Upaya Mencegah atau Menanggulanginya. Pencernaan merupakan organ tubuh yang sangat penting dan harus dijaga kesehatannya. Hal ini dikarenakan setiap hari makanan dan minuman diolah dalam organ pencernaan lalu disalurkan ke seluruh tubuh untuk menjadi makanan bagi organ tubuh lainnya. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dan usus besar sampai ke anus. Pola makanan yang tidak teratur, sering terlambat makan, kurang mengonsumsi buah dan sayur, serta terlalu cepat menelan makanan adalah beberapa hal yang menyebabkan terjadinya gangguan pencernaan. Ada beberapa gangguan pencernaan yang dapat terjadi pada alat-alat sistem pencernaan tubuh.
disebabkan oleh virus dan tidak menular dari satu orang ke orang lainnya. Umumnya pemicu utama dari kondisi ini adalah masalah kebersihan yang kurang atau adanya kerusakan pada selaput pernafasan. Selain itu, kondisi ini juga dapat dikaitkan dengan sistem imun tubuh yang bermasalah, obat-obatan, kurang nutrisi, dan konsumsi makanan tertentu juga dapat memicu terjadinya sariawan. Jenis ini dapat dibagi menjadi 3 subtype, yaitu aptosa minor atau Nicoles apta. Terjadi pada 80% kasus kondisi ini, dan aptosa mayor sedensis mucosa necrotica. Ditemukan pada 10-15 kasus dan terkuartirukan Escherichia stomatitis herpes. Berbeda dengan jenis aptosa, jenis ini disebabkan oleh adanya infeksi dari virus SARS-CoV-1 atau HSV-1. Virus ini berbeda dengan virus yang menyebabkan herpes pada kami, yaitu virus HSV-2. Stomatitis herpes adalah kondisi yang memiliki nama lain cold sore atau fever blister. Kemunculannya lebih banyak ditemukan pada bagian sekitar bibir, sariawan justru yang ditemukan pada gusi atau bagian dalam mulut. Selanjutnya penjelasan tentang serostomia. Serostomia adalah kondisi ketika mulut Anda terasa kering. Mulut mengering karena kelenjar air liur tidak mampu menghasilkan cukup air liur untuk kelembapan dalam mulut. Efek samping obat-obatan tertentu, sedang gugup dan jarang minum air putih juga bisa membuat Anda mengalami serostomia. Kondisi ini dapat menyebabkan lidah menjadi kasar, muncul sariawan, dan bergetar-getar. Gejala serostomis atau mulut kering: merasa kering pada mulut, tenggorokan atau lidah, bibir pecah-pecah, muncul sariawan di mulut, mengalami infeksi di mulut, bau mulut yang parah, merasakan sensasi panas atau terbakar di mulut, sering merasa kehausan, air liur yang kental dan lengket, kesulitan mengucap, mengunyah, menelan atau berbicara. Selanjutnya gangguan pada lambung. Penjelasan gastritis yang akan dijelaskan oleh Bapak Fitri Jayani kepadanya. Gastritis adalah penyakit akibat peradangan di dinding lambung. Kondisi ini umumnya terjadi dengan nyeri di bagian mulut. Jika dibiarkan, gastritis bisa berlangsung bertahun-tahun dan menimbulkan komplikasi seperti luka lambung. Gastritis terbagi menjadi 2 jenis, yaitu gastritis akut dan kronis. Gastritis dapat dialami oleh semua orang, tetapi ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit ini, yaitu kebiasaan merokok, pola makan tinggi lemak atau garam, pertambahan usia, karena seiring waktu lapisan mukosa lambung akan mengalami penipisan dan melemah, konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan, konsumsi obat peredam nyeri yang terlalu sering, penyakit autoimun seperti HIV atau AIDS, penyakit infeksi parasit. Selanjutnya penjelasan tentang ulkus dan kolik abdomen yang akan dijelaskan oleh Anita Atika Ayani. Gaster atau ulkus gaul sangat umum terjadi dan menyebabkan orang
ginjal. Politik ginjal adalah rasa nyeri yang muncul akibat penempatan saluran ini oleh batu ginjal, gumpalan darah atau infeksi keluhan ini ini sekarang ada yang juga terdapat support dan jadi politik ginjal menunjukkan secara tiba-tiba hilang timbul dan semakin parah dari waktu ke waktu. Gejala lain yang muncul meliputi sakit demam, mual, dan diare. Selain karena mendominasi di atas, kulit abdomen juga bisa disebabkan oleh penyakit lain, mulai dari ular lambung, kanker di luar kandungan, atau pengambilan hepatitis, endometriosis, hingga gangguan Selanjutnya penjelasan tentang luka lambung yang akan dijelaskan oleh teman kita di sini lambung kepadanya. Luka lambung adalah kondisi akibat luka terbuka dalam lapisan perut. Bagian pertama usus kecil, duodenum atau dalam esophagus. Luka yang menyakitkan ini berkembang akibat cairan pencernaan asam dalam perut melukai lapisan luka dan menyebabkan sakit. Yang medis Ada. Udah mau langsung menit. Itu olah semen itu ya. Ini termasuk perdarahan dalam perut dan menyebabkan lubang pada dinding perut. Selanjutnya gangguan pada usus, penjelasan diare yang akan dijelaskan oleh teman kita Sisi Cahyani kepadanya dipersilakan. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering membuang besar dengan kondisi ginjal yang terbaik. Diare umumnya terjadi akibat konsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi Balik olah semen itu. gejala dan penyebab diare: turun mulas, buang air besar, cari hijau, atau bahkan berdarah, sulit menahan buang air besar, pusing, lemas, dan kulit terasa kering. Selanjutnya penjelasan tentang konstipasi yang akan dijelaskan oleh teman kita Lidiana Bajulang kepadanya dipersilakan. Soalnya semenit. Konstipasi adalah kondisi yang disertai dengan sulit buang air besar atau BAB atau prefusi BAB yang lebih sedikit daripada biasanya. Kondisi ini seringkali dipicu oleh pola makanan yang tidak mengonsumsi cukup berat, buang air besar, atau BAB dari proses pencernaan. Dalam sistem pencernaan manusia, sisa makanan yang dikonsumsi bergerak melalui usus kecil ke usus besar. Setelah air dan nutrisi yang dikandungkan tubuh bergerak dalam usus besar, sisa makanan tersebut lalu dikeluarkan melalui anus sebagai tinja. Frekuensi buang air besar pada setiap orang bisa berbeda-beda. Normalnya frekuensi buang air besar adalah 3 kali sehari hingga 3 kali seminggu. Penderita konsentrasi tinja menjadi kering dan sehingga sulit dikeluarkan dari anus. Akibatnya frekuensi BAB menjadi kurang dari 3 kali dalam seminggu. Penyebab dan gejala konstipasi sembelit bisa terjadi akibat
konstipasi antara lain sulit mengeluarkan tinja, frekuensi buang air besar yang lebih jarang dari biasanya saat mengeluarkan tinja. Konstipasi dapat dikatakan kronis jika gejalanya telah berlangsung selama 3 bulan. Pengobatan dan pencegahan konstipasi dapat ditangani dengan melakukan perubahan gaya hidup, misalnya dengan memperbaiki pola makanan dan berolahraga rutin. Namun, bila upaya tersebut tidak dapat mengatasi konstipasi, dokter dapat menyarankan penggunaan obat atau pengobatan lain. Selanjutnya penjelasan tentang appendicitis yang akan dijelaskan oleh teman kita Atika Yani kepadanya. Penyakit usus buntu adalah peradangan pada usus buntu atau Sipa 21 menit 21 menit. kondisi ini umumnya ditandai dengan nyeri pada bagian kanan bawah. Ya wah, tolong dengan lama.